Terima kasih Bapa, sungguh ini keluar dari hati kami. Kami mau bilang Tuhan bahwa kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami bernafas semua karena kebaikan Tuhan. Apapun yang kami miliki dalam hidup ini adalah karena Tuhan, dari Tuhan. Dan biar di Natal tahun ini kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kebahagiaan hidup kami hanya ketika kami berserah kepada Tuhan dan hidup bagi kepentingan dan kehendak Tuhan. Karena itu Bapa berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu bagi setiap kami hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu silakan duduk. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat hari Natal ya, tanggal 25 hari ini. Dan selamat tahun menyongsong tahun baru. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Saya bersyukur masih banyak yang mau beribadah ya di hari Natal ini. Karena banyak orang yang sudah meninggalkan ya. Tapi saya percaya kita semua mau terus bersyukur kepada Tuhan lewat ibadah kita kepada Tuhan. Ya saya dengar pujian tadi, benar-benar saya merasakan bahwa iya ya, kita ini hidup benar semua karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini ya saya masih membahas dengan tema yang sama, tema besar dari gereja adalah tentang Natal ini. Mari kita pergi ke Bethlehem. Ada apa di Bethlehem? Kenapa kita harus pergi ke Bethlehem? Ya, dan kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang kedua, Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa dan engkau Bethlehem, Matius 2 ayat yang ke-6, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ayat yang ke-7 dikatakan, lalu diamlah Herodes ini ketika Herodes menyuruh untuk coba selidiki. Ya, waktu dia mendengar akan lahir sang juru selamat, dia berpikir ini adalah saingan saya nih. Akan dah lahir seorang pemimpin. Jadi Herodes kumpulin semua ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat untuk cari nubuatan tentang di mana nanti raja itu akan lahir. Dan ketika dikumpulkan semua ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat, mereka menemukan bahwa sudah dinubuatkan jauh sebelum kedatangan Kristus. Itu nabi-nabi sudah menubuatkan. Kalau kita lihat di Matius 2 tadi ayat yang ke-5, mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi. Ya, jadi saudara, kenapa harus Bethlehem? Ya, kenapa bukan di Puri Indah? Ya, kenapa bukan di Bekasi gitu ya? Karena sudah dinubuatkan oleh kitab dan nabi-nabi dari zaman dulu, bahwa juru selamat akan lahir di Bethlehem. Dan penggenapan itu harus terjadi. Ya, makanya kita harus belajar Alkitab. Saudara yang belum pergi ke Israel, ya kalau ada berkat pergilah sebelum Israel ditutup. Ya, benar saudara, ini lagi musim perang-perang begini nih ya. Jadi saya tuh dulu orang yang nggak mau pergi ke Israel. Jadi saya dari dulu kalau ditawari ke Israel, saya bilang enggak lah, ngapain pergi ke Israel. Terus satu saat suami saya itu bilang begini, "Say, kamu itu tuh pengkhotbah loh." Saya bilang, "Terus kenapa kalau pengkhotbah? Semua kisah yang kamu khotbahkan di Alkitab itu terjadinya di Israel." Terus saya bilang, "Iya juga ya." Nanti saudara bisa ikut sama Pak David sama Bu Jacqueline ya tahun depan ya. Bilang amin dulu. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Kalau bilang amin aja malas ya sudah tidak terjadi. Ya, tapi lalu akhirnya suami saya bilang begitu. Dia bilang semua yang kamu khotbahkan itu kisah di Alkitab tuh terjadi di sana loh. Terus saya bilang iya juga ya. Tapi mahal ya kalau ke sana. Saya bilang begitu, enggak punya uang. Lalu saya bilang, tapi kan bagi Tuhan gak ada yang mustahil.
Saya bilang sama suami gini, saya mau berdoa supaya saya bisa pergi ke Israel. Saya cuma berdoa, Tuhan aku pengen. Tiba-tiba ada orang yang telepon saya gini, Bu, Ibu mau gak bawa grup ke Israel? Saya bilang dengan lugunya, saya nih belum pernah ke Israel, bagaimana mungkin saya bisa bawa grup? Enggak, Ibu bilang aja mau. Saya langsung bilang mau. Oke ya. Diatur saudara. Jadi saya pergi ke Israel pertama kali itu benar-benar bawa grup loh. Kok nggak ada yang wow nggak? Wow gitu loh ya, benar-benar ya. Jadi itu pertama kali. Saya tidak sedang menjual tiket Israel di sini, kagak. Ya, maaf, pasar saya itu seluruh dunia, bukan cuma di sini. Enggak, tapi saya sedang bicara. Saya nggak punya kepentingan. Ini kita lagi membahas tentang Bethlehem, ya. Di mana itu Bethlehem? Makanya kita tahu bersama ketika Maria hamil besar, dia berada di Nazaret dengan Yusuf. Lalu nubuatan harus digenapi, waktu dia hamil besar, tiba-tiba ada sensus penduduk. Ya, disuruh isi penduduk, harus pulang kampung. Karena Maria dan Yusuf berasal dari Yudea, yaitu dari kampung nenek moyangnya Daud. Sudah dinubuatkan akan lahir juru selamat dari kota Daud, dari keturunan Daud. Jadi mereka harus pulang ke daerah mereka di Bethlehem. Sampai di sana Maria pun melahirkan dan benar-benar tercatat di Bethlehem. Ketika dia sudah lahir, yang pertama mendapat kabar tentang kedatangan atau kelahiran Kristus itu yaitu para gembala. Tiba-tiba malaikat menampakkan diri dengan sejumlah besar malaikat paduan suara yang berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Lalu malaikat itu berkata kepada para gembala, jangan takut. Aku datang membawa kabar baik bagimu. Sesungguhnya telah lahir seorang juru selamat di kota Daud. Di kota kecil yang bernama Bethlehem. Dan ketika para gembala mendengar itu, malaikatnya pergi. Lalu mereka berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem. Jadi apa sesungguhnya arti kata dari Bethlehem di sini saudara? Ya, kalau saya membahas secara rohani, Bethlehem itu adalah satu kota tempat di mana orang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, kita harus pergi ke Bethlehem. Kalau para gembala tidak pergi ke Bethlehem, maka mereka tidak akan pernah melihat sang juru selamat yang sudah lahir. Kita punya kisah masing-masing dalam hidup ini. Saya dulu Bethlehem saya di kota Poso. Saya ketemu dengan Tuhan di sana. Ya, dengan peristiwa yang begitu luar biasa. Sampai saya mau bunuh diri. Tapi ternyata itu adalah Bethlehem buat saya. Saya berjumpa Tuhan. Saya buka hati bagi Tuhan. Saya minta dia lahir dalam hati dan hidup saya. Dan saudara kita nih kadang-kadang kita gak suka dengan proses. Tapi Tuhan itu mencintai proses. Saya tadi pagi cerita di sini. Saya khotbah kemarin di lapas saudara ya. Lapas Pondok Bambu. Saya tanya sama ibu ketua kepala lapasnya tanya sama saya. Dia pakai jilbab orang muslim. Dia bilang, Bu Pendeta itu temanya mari kita pergi ke Bethlehem. Dia bilang, Bethlehem itu apa ya? Ya saya mengerti dia bertanya begitu karena dia bukan orang Kristen. Kalau saudara Kristen gak tahu Bethlehem itu kebangetan. Perlu dibaptis ulang. Berapa lama? 20 menit. Ya, pinter sudah tahu semuanya ya. Direndam 20 menit supaya buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik ya jiwanya selamat walaupun tubuhnya binasa ya. Tapi yang penting kau bertobat. Masa sudah umur sekian gak tahu itu Bethlehem itu apa, yo kebangetan toh. Jadi saya terangkan sama dia, Ibu, Bethlehem itu satu kota kecil yang ada di daerah Yudea. Itu berjarak 150 km dari Nazaret. Tempat Maria dan Yusuf bertunangan dan menikah di sana. Jadi dia harus pulang itu Jakarta Bandung 150 kilo. Bukan naik wus ya, enggak naik wus mereka. Tapi
Ya saya disuruh maju sedikit ya. Padahal saya menghindari lighting loh. Karena panas kalau kena lighting itu, tapi nggak apa-apa ya. Begini bisa ya. Jadi Bapak Ibu itu bukan naik wus loh ya. Mereka itu pergi dari Nazaret ke Bethlehem. Itu berjalan kaki. Ya kalau jalan kaki itu wanita hamil paling sekitar 3-4 hari Jakarta Bandung. Ada yang pernah coba jalan Jakarta Bandung? Ya coba untuk sedikit merefleksikan penderitaannya Maria dan Yusuf. Kalau ada yang mau coba ya ibu, apalagi kalau yang lagi hamil. Saya yakin sampai di sana langsung lahir. Ya benar itu. Kenapa langsung lahir? Ya karena bayangkan loh. Dan itu jalan zaman dulu sama zaman sekarang kan beda tuh, belum ada aspal. Mereka lewat bebatuan, lewat lembah, turun gunung, naik gunung. Itu loh Bapak Ibu. Nggak naik us loh. Itu jalan kaki 150 kilo. Kalau kita naik bus dengan jalan yang bagus sekarang 2,5 jam aja. Dari Nazaret pergi ke Bethlehem. Makanya coba ayo ke Israel. Biar kau bisa saya tuh begini, gila ya dulu ya. Bayangkan loh, saya bilang sama suami saya, kita tadi tuh di Nazaret loh. Lalu kita tuh jalan, naik bus ini 2,5 jam, lama loh. Bayangkan dulu Maria sama Yusuf, saya bilang tuh di bus, kamu lihat tuh ya. Makanya pada tobat. Ya, menderita sekali, apalagi zamannya Tuhan Yesus. Kalau kita lihat Yesus berjalan dari sini, dia dari ke Bukit Zaitun dia jalan, lalu dia dari sini ke sini tuh kita benar-benar bisa merefleksi. Jadi saudara jangan bilang begini, saya kan gak punya uang Bu. Bukan orang yang punya uang yang bisa ke Israel. Tapi orang yang dapat perkenanan Tuhan. Saya ngomong Israel gak bicara soal uang loh ya. Terakhir kita pergi, itu kita nginep di daerah Tiberias saudara ya. Memang Tiberias waktu itu ditutup karena dekat sekali sama daerah bom. Ya, itu di depan tuh di laut Tiberias itu sering ada bom jatuh di sana. Waktu kita masuk di hotel dibilang ini baru buka Bu ya. Jadi grup ibu yang pertama nih nginep di sini. Jadi tetap mau nginep atau nggak mau? Saya bilang ya nginep lah. Jadi siap ya kalau ada bom. Ya siap mau tidak mau kan. Waktu kami masuk pertama kali ya diberi peringatan. Tolong kalau alarm berbunyi itu berarti ada bom. Dalam waktu 4 paling lambat itu ya berapa puluh detik dia bilang itu sudah harus sampai di bunker bawah tanah. Ya jadi dalam hati saya yang ada saya jatuh dari tangga geger otak. Itu kan enggak boleh lewat lift, harus lewat tangga darurat. Ya sudah. Suami saya itu bilang begini, kan kita bawa banyak yang umur 80 kemarin itu. Suami saya tanya begini, Say mereka tuh tadi denger gak pengumuman itu ya opa-opa sama oma-oma itu. Saya bilang sama suami, tenang mereka malah aman. Kenapa? Karena mereka gak denger. Kadang-kadang orang gak denger itu aman loh. Kita lari setengah mati mereka tidur karena tidak. Bener saudara jam 7 pagi saya lagi dalam kamar mandi. Alarm bunyi. Suami saya sudah selesai mandi. Dia teriak, Say alarm. Saya bilang, ya gak mungkin lah saya lari. Terus suami saya bingung sendiri. Terus iki piye ya? Saya bilang, kalau kau mau menyelamatkan diri sendiri, pergilah kau. Sana pergi, di sini diuji cintanya. Akhirnya suami saya bilang, yowes aku ndak pergi. Itu saya gak tahu antara takut bom sama takut istri. Kayaknya lebih takut istri daripada takut bom ya. Dia gak jadi pergi. Saya cuma bilang sama suami saya gini, enggak lah kalau belum waktunya mati ya enggak mati. Daripada kita lari-lari ke tangga darurat itu nanti jatuh atau apa malah geger otak malah bingung, enggak usah. Dia bilang, yowes aku juga enggak lari. Selesai itu saya keluar kamar mandi, saya telepon tour guide saya orang Israel. Saya bilang, bro itu alarm apa ya? Kamu di mana? Dia bilang, saya lari Bu mau ke bunker ini. Ibu di mana? Di kamar. Terus saya tanya dia, kenapa kamu lari? Itu alarm apa? Alarm bom? Bukan Bu. Dia bilang, kalau alarm bom, saya gak bakal lari. Karena kita di Israel udah biasa dengar alarm bom. Lah itu tadi alarm apa? Gempa bumi Bu.
Saya bilang, oh puji Tuhan kalau gempa bumi, kita tiap hari di Indonesia gempa bumi terus. Biar sudah goyang-goyang begini kita enggak lari juga, itu biasa di Indonesia, biasa. Dia bilang, lah kebalikan, kita di Israel bom tiap hari, alarm. Tapi gempa bumi enggak pernah. Loh ternyata ketakutan itu beda-beda ya saudara. Kita malah aman, saya bilang, suami saya gini, oh cuma gempa bumi toh. Dan itu sama sekali tidak bergoyang di hotel itu. Padahal kita di Indonesia sampai udah miring-miring begini tuh. Nggak ada yang lari tuh, biasa aja tuh. Saya pernah lagi khotbah di Palu waktu itu baru habis tsunami yang gempa 8 skala Richter itu. Saya pergi ke sana bawa bantuan lalu saya khotbah di gereja di hari Minggu ini. Itu gereja panjang ke belakang lagi khotbah gempa saudara. Saya lihat dari atas mimbar itu gedungnya begini saudara. Saya bilang sama jemaat, yang lari tidak beriman loh. Ada yang sudah mau lari gak jadi, dia duduk lagi. Saudara tahu kenapa saya bilang begitu? Karena saya gak bisa lari, saya di atas jauh sekali, jauh. Dalam hati saya enak aja kalian ninggalin saya di sini sendiri. Terus kalian mau nyari selamat sendiri. Jadi saya teriak dari mimbar, yang lari tidak beriman. Kalau belum waktunya mati, tidak mati. Jadi duduk semua begini. Dan saya lihat dari atas tuh gedung begini saudara. Begini loh. Tapi buktinya tidak apa-apa juga tuh. Makanya di Israel, aduh waktu kita tahu, oh itu cuma. Nah waktu setelah itu saya bilang, coba kamu cari itu gempa itu berasal dari mana. Dia buka berita di Israel. Oh tadi itu bu. Tentara Israel bom bawah tanahnya Hizbullah penyimpanan senjata. Jadi karena itu meledak dengan kuat sekali dan itu cuma di daerahnya seberang kita di danau sana. Itu dia punya getaran sampai di bawah bumi. Jadi menghidupkan alarm gempa. Oh, tapi bu kami orang Israel kalau ada gempa takut karena di sini tidak pernah gempa. Saya bilang di Indonesia tiap hari gempa. Ya, jadi saudara, ya itu namanya ketakutan kan beda-beda ya. Dari Nazaret itu jalan, ya 3 hari 4 hari loh pergi ke Bethlehem. Tapi karena nubuatan itu harus terjadi di Bethlehem, dikatakan bahwa hai Bethlehem, ya kamu itu bukan yang terkecil karena dari engkau akan lahir seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Makanya waktu Herodes dengar itu dia terancam. Wah ini bisa naik jadi raja nih. Lalu saya terancam nih. Padahal Yesus bukan untuk menjadi raja Israel. Lalu saudara ketika para gembala mendengar mereka pergi. Mereka juga menemui. Setelah itu orang Majus mendengar mereka datang saudara dari negeri yang jauh untuk mencari anak itu. Dan mereka menemui sang juru selamat. Nah hari ini saya mau bertanya kepada kita semua. Apakah ada niatan dari kita ini untuk pergi menjumpai juru selamat itu secara pribadi? Ada saudara? Ayo kita berdoa. Supaya tahun ini kita yang tadinya imannya cuma biasa-biasa saja. Kalau tahun ini kita belum melihat penggenapan demi penggenapan. Maka kita berdoa Tuhan tahun depan. Aku akan melihat semua janji-janji Tuhan itu. Karena aku mau mencari sang juru selamat. Karena aku mau bayar harga untuk ketemu juru selamat. Amin. Ayo Bapak Ibu. Bayar harganya itu bayar. Ya. Karena sesuatu yang berharga itu memang mahal. Tadi pagi saya dikasih mic yang biasa. Ini mic-nya Bu Jacqueline nih. Makanya suara saya agak-agak berbeda saudara ya. Kenapa? Karena ada harga. Ya, kalau pakai mic yang 1,5 juta tuh, suara bagus juga jadi jelek. Tapi saya pakai ini, rasa-rasanya saya terpancing untuk nyanyi. Nggak usah tepuk tangan, biasa aja. Jangan ya. Nanti kalau saya nyanyi 1 album udah berhenti loh. Kenapa barang yang mahal itu berbeda? Karena harganya juga berbeda. Kalau engkau mau punya iman, mau menjadi Kristen yang luar biasa. Kalau engkau pengen jadi orang Kristen yang melihat penggenapan janji-janji Tuhan. Engkau ingin menjadi Kristen yang berbeda, maka kau harus rela untuk membayar harga.
Jangan cuma lihat sekarang, enak ya jadi Bu Jacqueline, enak ya jadi Bu Debbie. Saudara mau membayar harga yang kami mau bayar bersama dengan Tuhan. Nggak enak saudara kalau mau dipikir ikut Tuhan tuh. Dulu saya bertanya, Tuhan, kenapa saya harus diusir dari rumah? Kan bisa saya jadi Kristen tetap di rumah aja, kan bisa toh. Tiba-tiba Tuhan jamah papi saya dan dia bilang, anakku kamu mau jadi Kristen? Nggak apa-apa anakku ya, pergi ke gereja nih uang kolekte, bisa nggak? Bisa kan Tuhan melakukan itu. Tapi kan Tuhan tidak lakukan itu. Dia suruh saya pergi dari rumah. Dan dulu saya bertanya kenapa dan kenapa. Tapi sekarang ketika saya mengerti bahwa hanya dengan cara itu aku benar-benar akan mengalami Tuhan. Akan mengalami perjumpaan yang sempurna dengan Tuhan. Sekarang saya bilang terima kasih Tuhan ya karena dulu saya diusir. Makanya saya jadi seperti hari ini. Jangan tidak mau membayar harga. Bayar harga. Waktu engkau mengerti bahwa itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu untuk menghasilkan kualitas iman yang luar biasa. Karena kebahagiaan hidup kita itu bukan waktu kau memperoleh segala yang kau mau. Tapi kebahagiaan kita adalah ketika kita memperoleh apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya cerita kemarin di lapas. Saya tanya sama ibu ketua itu, Bu, ini ada berapa orang? 300 lebih. Pengeluarannya berapa? 6 miliar ya untuk kasih makan mereka. Lalu saya bilang, wih luar biasa ya. Iya. Lalu saudara, saya cerita sama mereka kemarin. Saudara bayangkan loh, pengeluarannya saudara itu 6 miliar loh, itu uang negara loh. Jadi mari kita jadi orang Kristen yang mau bertobat, hidup kita diubahkan, jangan bikin rugi negara, amin. Ya toh, coba kalau itu kosong kan lumayan kan uangnya toh. Bisa buat yang lain. Saya cerita ke mereka. Saya tuh pergi di Amerika. Saya ke kota zombie saudara. Dulu kota zombie itu di Amerika hanya ada di daerah-daerah tertentu. Sekarang hampir semua daerah negara bagian di Amerika itu ada kota zombinya. Saya dulu saya penasaran, saya bilang bisa nggak Pak kita jalan ke sana. Tapi harus hati-hati ya Bu ya, jangan turun dari mobil. Pokoknya Ibu lihat aja syuting dari jauh. Iya kita pergi lihat, lewati saudara itu di sepanjang kota itu. Memang benar itu orang-orang kayak zombie. Mereka tuh jalan begini. Ada yang sudah tergeletak di jalan, ada yang lagi sakau, ada yang lagi. Saya tanya ini mereka itu orang-orang yang kecanduan narkotika, kecanduan minuman keras, drugs semuanya. Negara itu kan kalau dulu mereka diambil direhab. Di Indonesia kan masih direhab. Di sana enggak, karena sudah banyak yang begitu. Negara itu kalau mau rehab mereka bisa bangkrut, enggak ada duit. Jadi dibikinin satu kota, mereka ditaruh di situ. Kalau ada yang sakau, tersiksa tuh dia pengen obat tapi enggak ada kan. Itu nanti ada petugas yang datang, kadang dibawain morfin yang untuk kuda. Itu disuntik saudara. Nanti kalau ada yang over, setiap hari kata teman saya itu akan ada mayat yang bergelimpangan. Itu tinggal diambil, dibawa, dikubur. Karena lebih baik begitu daripada negara bangkrut untuk rehab mereka. Nyawa sudah tidak berarti saudara. Maka saya bilang kemarin di penjara, kalian masih bersyukur loh, masih dibiayai pemerintah di sini. Ayo kita bertobat. Tahun depan hidup kita mau lebih baik. Jangan kau tahun ini datang, tahun depan kau keluar, tahun depan masuk lagi. Ini kan namanya gak ada pertobatan. Saudara, saya bersaksi sama mereka kemarin juga di sana. Saya bilang, waktu saya pelayanan di Makassar, ada seorang bapak pengen ketemu, Bu, saya boleh ketemu ibu gak makan. Dia juga mantan narapidana. Lalu dia cerita sama saya tuh pengen cerita sama ibu, ada satu orang di penjara yang saya ketemu dan dia punya kesaksian luar biasa Bu, karena dia bertobat lewat khotbah ibu di YouTube. Jadi sekarang saya mau video call sama dia ya Bu, biar ibu ngomong sama dia. Waktu kita makan bapak itu video call saudara. Saya tersambung sama seorang pemuda, dia cerita, Bu saya ini dulu masuk ke penjara ini karena kasus mutilasi. Dia bunuh orang dimutilasi saudara. Kita mutilasi ayam aja nggak sampai hati loh. Ini orang dipotong-potong saudara. Lalu dia bilang saya dulu pernah telepon ibu waktu saya masuk penjara. Saya stres, saya depresi, saya telepon ibu. Lalu saya mulai ikuti khotbah-khotbah ibu di YouTube. Tadinya ketika saya tidak mencari Tuhan,
Saya tidak mengerti dan saya marah, orang itu saudara kalau di sini nggak buka hati bagi Tuhan, kau akan menyalahkan setiap keadaan, bahkan engkau bereaksi tidak sesuai firman Tuhan sampai membunuh. Coba saudara, ya sesalah apapun orang kan kita nggak boleh toh membunuh, ya nggak boleh loh, itu urusannya Tuhan. Lalu dia berkata ketika itu dia stres, dia tertekan, tapi dia dilawat Tuhan lewat khotbah saya di YouTube. Sejak hari itu ketika dia menyadari bahwa ternyata penjara adalah Bethlehem bagi dia, di mana dia membuka hati dan ketemu Tuhan secara pribadi, dia Kristen. Tapi ternyata belum mengalami pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Belum mengalami Bethlehem dalam hidupnya. Lalu akhirnya dia bilang ketika itu, Bu, saya bertemu Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Saya selama ini Kristen, Bu, tapi Kristen-Kristenan. Ketika saya berjumpa Tuhan, hidup saya berubah. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi itu pasti berubah. Amin. Pertanyaan saya, saudara sudah berubah? Harus berubah, saudara. Jangan bilang, saya mau jadi seperti Yesus. Tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus tidak berubah, kau harus berubah nak ya. Jangan ya nak ya, berubah ya. Tuhan tidak berubah, kita harus berubah. Lalu dia bilang ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia akhirnya berubah. Yang tadinya tukang marah, emosi, darah tinggi, mukul orang, sekarang enggak. Hidupnya berubah, dia penuh kasih. Bahkan Bapak Ibu, ketika Tuhan sudah ubahkan dia bilang dia punya belas kasih. Dia nggak tahan lihat ada bapak-bapak tua yang kena stroke di penjara. Lalu itu buang kotoran di tempat tidurnya. Dia urusin. Dia cebokin, dia rawat. Dia aturin obatnya. Sampai akhirnya pihak penjara melihat dia ini berubah. Dia diangkat jadi kepala kesehatan untuk orang-orang yang ada di penjara. Jadi dia bertugas untuk melayani orang-orang sakit dan yang atur obat, yang ini. Dia dipakai. Lalu dia bilang begini, Bu, saya menemukan panggilan Tuhan atas hidup saya di penjara. Bahkan kalau ditanya sekarang, Bu, apakah saya mau bebas? Kayaknya enggak, karena saya menemukan Tuhan di tempat ini. Waktu engkau bertemu Tuhan, saudara, enggak peduli seberapa buruk tempat itu. Tapi ketika itu menjadi Bethlehem bagimu, itu akan menjadi sebuah tempat yang indah. Mungkin hari ini kau berkata, saya sedang mengalami sesuatu yang gak enak, Bu. Hari ini saya berada di tempat yang tidak enak. Mungkin kau berkata dalam rumah tangga yang salah. Hari ini aku ada di pekerjaan yang salah. Bahkan tuh gak enak bagi dagingku. Ayo coba cari Tuhan. Dan ngerti kehendak Tuhan atas hidupmu di tempat itu. Ketika engkau bisa melihat dengan cara pandangnya Tuhan, engkau baru bisa berkata, wow, tempat ini indah. Waktu dia belum ketemu Tuhan, dia bilang neraka, benar-benar itu penjara neraka. Tapi waktu dia menemukan Tuhan di sana, Tuhan ubahkan hidupnya. Bahkan dia merasa hidupnya itu berdampak ternyata bagi orang di sekelilingnya. Dia bisa layani orang stroke. Bayangkan berak di celana dicebok. Waktu dia belum ketemu Tuhan, dia bilang gak mungkin saya melakukan hal itu. Tapi ternyata kasih Tuhan mengubah hidup saya, Bu. Dan hari ini dia bilang, saya merasa hidupku ini sangat-sangat berarti. Karena aku melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan itu bukan hanya saudara kaya, punya mobil banyak, punya rumah banyak. No. Mungkin hari ini hidup kita belum mengalami apa-apa, tapi kita merasa itu adalah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Untuk urusan kau diberkati, kau kaya, itu tuh bukan target kita loh. Itu Tuhan yang akan bawa. Jangan pasang target, ya ada anak muda saya tanya, kamu nikahnya kapan? Sebelum aku punya mobil Palisade. Aku enggak mungkin menikah. Saya bilang, yes, sampai Tuhan Yesus datang kayaknya ya. Enggak usah pasang standar begitulah ya. Semua orang itu kan memulai dari bawah. Saya bilang sama dia, saya dulu udah menikah punya anak 3. Mobil saya pertama Honda Accord tahun 80. Saya sebut itu mobil dalam nama Yesus. Kenapa? Kalau naik harus berdoa dulu dalam nama Yesus. Karena mogok terus. Bener. Mau naik ke mall, suami saya bilang, anak-anak berdoa ya. Karena gak ada parkir di bawah, kita harus naik ke atas parkirnya. Jadi saya dan anak-anak semua dalam nama Yesus.
Suami saya coba-coba gaskarnya, wung, wung, wung. Kita dalam nama Yesus. Bener saudara, digas sama suami saya. Wung, naik ke atas. Pratuk, tok, 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 tok. Kita kaget semua, apa itu say? Saya turun lihat knalpotnya jatuh. Untung dia menikah sama Debbie Basir. Saya bilang kau naik terus saja, nanti saya bawa knalpotnya cepat. Soalnya ada mobil nanti dari bawah naik. Jadi istri yang merangkap. Ya, makanya orang pria-pria cari istri itu wanita gagah perkasa sama kayak saya ini. Jangan cuma pintar dandan. Bisa dorong mobil, dorong motor, ganti gas. Harus bisa itu. Plus kesetrum gak mati. Itu saya banget, saya itu. Suami saya itu beruntung banget dapat saya. Bener, tanya pacarmu bisa ganti gas gak? Ya, kalau nggak bisa ganti gas jangan nikah dulu, suruh dia belajar ganti gas. Amin. Ya, banyak perempuan tuh nggak bisa ganti gas. Ya, dia suruh suaminya, abis itu dia bilang, "Pak, ganti gas ya." Diajak anak-anaknya, "Ayo kita keluar semua, nanti meledak." Berarti dia pengen suaminya mati di situ. Saya kadang-kadang heran ya sama istri-istri ini. Ya, "Pak, gantiin gasnya dong." Suaminya ganti gas, dia ajak anak-anaknya lari keluar. Sini dek, nanti meledak dek. Iya, gimana ya ini logikanya begitu ya. Sampai di mana tadi? Iya, mobil ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah pasang standar. Saya harus punya rumah sekian. Hidup ini ngalir aja, kejar kehendak Tuhan. Kayak saya ini loh. Saya mengejar kehendak Tuhan dalam hidup saya. Nggak pernah ada standar nanti punya rumah berapa, punya mobil berapa. Tahu-tahu Tuhan sudah berkata, ih banyak ya. Ya, benar kita. Bahkan hidup kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ya, nggak usah punya standar. Oh, saya harus kaya, harus begini. Kejar apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidupmu. Karena itu goal dari kekristenan, itu goal dari hidup ini. Kita hidup untuk apa coba? Saudara hidup untuk apa? Saya mau tanya. Untuk makan? Hidup untuk apa? Untuk punya rumah banyak? Coba sadari hidup kita ini untuk apa? Hidup ini adalah untuk menggenapi kehendak Tuhan. Makanya ketika Yesus datang, Yesus bilang, banyak orang ngaku-ngaku, "Tuhan, aku melakukan mujizat, Tuhan, aku tidak kenal kamu." Tapi sebaliknya Yesus akan berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang melakukan kehendak Bapa." Amin. Jadi goal dari kekristenan, goal dari hidup kita di dunia ini melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Saudara gak usah berpikir muluk-muluk. Oh, kehendak Bapa itu saya harus sekolah Alkitab. Nggak usah, nanti saya banyak saingan. Ya, kehendak Bapa itu apa? Hai suami, kasihi istrimu. Itu kehendak Bapa. Istri nggak usah bilang, "Oh tuh dengar tuh." Nggak usah ya, nggak usah. Apa kehendak Bapa bagi ibu-ibu? Hai istri, tunduk pada suamimu. Nah tuh tunduk kau. Ini balas-balasan nih berdua nih. Apa kehendak Bapa? Apa? Hai anak-anak, hormati orang tuamu. Itu kehendak Bapa. Nggak usah muluk-muluk. Kehendak Bapa itu apa ya? Aku mau doa puasa. Nanti biar Tuhan menampakkan diri. Ngomong ke saya. Pret. Nggak usah yang muluk-muluk. Nggak usah. Apa kehendak Bapa? Kasihi orang tuamu. Hormati. Ya, kasihi sesamamu manusia, itu kehendak Bapa. Jangan musuhan sama iparmu, itu kehendak Bapa. Jangan musuhan dengan mertuamu, itu kehendak Bapa, men. Nggak ada tuh di sini yang berantem dengan mertua. Insya Allah ya. Rumah tangga yang paling indah itu Adam dan Hawa, karena nggak punya mertua. Konon katanya begitu. Ya, tapi jangan kau benci mertuamu. Kau harus belajar mengasihi. Ya, saya punya mertua itu luar biasa. Saudara, kalau dia datang ke rumah, dia pindah-pindahin itu barang-barang semua. Ini harusnya enggak di sini, ini api di sini, dipindah. Saya pulang, anak saya bilang, "Mam, ibu negara pindahin itu semua barang-barang." Saya bilang, "Enggak apa-apa. Nanti bentar lagi kan dia pulang, kita ganti lagi." Enggak usah cari ribut, iya toh? Amin, anak menantu. Jangan masih ada
mertuamu, ini ngapain sih mak dipindah di sini? Ini kan tempatnya di sini. Nggak usah cari ribut. Orang waras itu ngalah. Biar orang gila terus bereaksi ya. Jadi kita nggak usah cari-cari ribut, biasa aja. Ya, saya goreng tempe tipis-tipis. Dia datang. Daniel tuh nggak suka tempe yang tipis-tipis. Dia lupa anaknya ini nikah sama saya udah 20 tahun. Dia bilang, saya dulu kalau gorengin dia tempenya tebel-tebel. Ya wes, nih mak gorengin ya buat anakmu yang kau kasihi. Dia goreng, suami saya makan gini. Mesti bukan kue yang masak. Ya bukanlah, makmu tersayang. Karena dia tahu katanya seleramu. Suami saya bilang, nggak enak. Tapi nggak usah diomongin di depannya, Mem. Supaya nggak ribut. Biasa aja. Jadi kasihi itu ya. Ada istri-istri bilang, Bu, saya itu sama mertua saya berantem, Bu. Gini. Dia itu begitu. Di rumah itu diatur semua gini. Sampai suami saya diatur gini. Terus apa yang ibu lakukan? Saya bilang, Bu, itu wajar. Mertua itu begitu karena dia itu merasa melahirkan suami kita. Dia besarkan suami kita dari kecil, dia sekolahin. Giliran dia sudah menghasilkan, kita ambil. Benar gak ibu-ibu? Benar gak istri-istri? Makanya kau juga jangan egois. Kalau suamimu dapat duit, berbagilah dengan mertuamu. Bilang amin. Iya, kau menantu yang harus kasih duit ke mertuamu. Kenapa saya larinya ke sini ya? Ini pasti nih banyak ini, berarti di sini nih Roh Kudus lagi kasih tahu ini di sini pasti banyak ini. Iya. Apa menantu-menantu serigala. Bertobat kau ya. Bertobat. Saya bilang ibu enggak boleh gitu karena dia dari kecil yang hidupin, yang biayain, yang sekolahin. Giliran dia sudah besar, waktunya kerja dapat gaji kita ambil. Kan kasihan sebenarnya ibu-ibu itu kan. Oh gitu ya Bu. Iya, lalu ibu ngapain? Ya saya kan nggak bingung juga mau usir mertua saya bagaimana ya. Jadi saya beli tanaman tuh yang panjang-panjang Bu, yang kayak pedang itu. Mertua saya tanya, ini tanaman apa kok menakutkan tajam? Iya ini namanya lidah mertua. Memang itu lidah mertua memang, sansevieria. Kayak pedang itu loh. Mertuanya langsung ambil koper pulang kampung. Disindir sama anak menantunya. Coba toh ya, apakah hendak Tuhan kasihi mertuamu? Kasihi orang tuamu. Saya tuh sering ngomong sama suami saya, kalau kita pulang ke Solo, selama ini yang ngasih duit makmu itu aku loh, dari tanganku loh. Sekali-kali nih kamu yang ngasih tuh, biar dia tahu anaknya itu mengasihi dia. Loh ini menantu luar biasa kan saya ini. Dia enggak, di mana mau dicari menantu kayak saya ini? Biasanya suami ngasih uang ke mertua itu sembunyi-sembunyi kan, biar gak ketahuan istri kan. Enggak diberkati rumah tanggamu kalau begitu. Dengar saya, enggak diberkati. Saya tuh selalu ngomong ke suami, nih kita pulang ya. Sekali-kali kamu nih duitnya kasih ono sama makmu. Biar dia tahu kau itu sayang sama dia. Jangan cuma saya yang dia tahu sayang sama dia. Amin ibu-ibu. Amin tok kau ya. Bertobat. Kalau mau diberkati, kasihi. Ya. Jadi kalau kau rajin mengasihi kan mertua juga sayang tuh, dia akan bilang menantu kesayanganku. Kalau sudah begitu coba ya apapun itu. Ini sebenarnya persoalan tuh gampang loh sebenarnya. Sebenarnya simple, asal kita nih mau berkorban sedikit. Mau memberi sedikit. Tapi kadang kita juga sakit jiwa. Jadinya saling bertahan tuh. Akhirnya kita gak bisa melakukan kehendak Tuhan. Yuk tahun 2025. Kalau engkau mau diberkati bilang Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu. Karena sudah cukup terlalu banyak waktu yang kita pakai untuk hidup melakukan kehendak kita. Ini waktunya kita mau bilang, aku mau melakukan kehendak-Mu. Anak-anak muda, ya saya mau bilang, dunia ini gak akan semakin baik. Dunia ini akan semakin hancur, akan semakin gelap. Tapi Alkitab bilang orang yang hidup mengandalkan Tuhan akan mengalami penyertaan Tuhan.
Mau segelap apapun dunia ini, kalau Tuhan besertamu, coba apa yang akan terjadi? Di tengah pandemi kita sudah melihat bagaimana orang-orang disertai Tuhan. Semua pintu tertutup. Saya di tengah pandemi Tuhan pelihara. Ya, saya bisa makan, udah gak ada uang 10 juta tuh bertahan. Gak tahu pandemi sampai berapa lama. Dengan uang 10 juta 3 anak, coba mau hidup bagaimana itu? Makanya ketika pandemi anak saya bilang, Mam aku mau kuliah. Nah ini orang udah pada mati semua nak. Ngapain lu mau kuliah lagi nak? Udahlah udah mati semua ini orang-orang. Nggak usah lagi kau kuliah. Ya nggak tahu ini mau jadi apa ke depan. Lah terus Mam, kita masih hidup itu udah puji Tuhan dek. Ini mami sama papi uang cuma 10 juta loh. Kita bisa makan aja udah puji Tuhan. Saya bilang tapi kalau Tuhan berkehendak yang nggak ada yang mustahil. Kau berharap aja sama Tuhan. Di semua pintu tertutup kita sudah berpikir mau jual rumah, mau jual ini ya. Karena kita nggak punya investasi, saya nggak punya emas batangan, yang ada Mas Daniel, 80 kilo sih. Tapi beratnya nambah, makin turun harganya. Kalau Mas Murni makin naik kan makin mahal toh. Ini Mas Jowo, jadi ya piye ya. Orang payu ndak laku dijual. Dan memang gak dijual, tuh koleksi pribadi. Jadi saudara apa yang bisa kita lakukan? Tapi waktu Tuhan menyertai. Bayangkan saya hidup waktu itu cuma dari jualan lukisan. Yang saya tuh ndak niat dari awal. Cuma iseng melukis daripada gak pelayanan, gak kemana-mana. Melukis upload di IG. Bu saya mau beli dong lukisan ibu. Saya gak pernah tulis dijual. Ndak loh. Bener-bener cuma iseng. Dan saya memang gak punya bakat melukis. Dari awal dulu waktu sekolah juga paling melukis gunung 2, sawah di tengah, jalan. Kayak saudara tuh begitu tuh semua. Ada gunung, ada burung 2. Matahari bulat begini dan sinarnya begini. Itu semua yang diajari guru SD kita. Sama semua kita basicnya. Saya gak pernah bisa melukis. Tiba-tiba di pandemi bisa melukis. Lukisan pertama saya laku 10 juta. Kok enggak wow ya? Buat saudara 10 juta itu kecil ya. Lalu saya semangat kan melukis lagi. Kedua 25 juta, 3, 30, 50, 70, 75 juta. Giliran 70 baru wow. Ya, saudara, di tengah pandemi hampir 50 lukisan. Hitung sendiri tuh. Itu Tuhan loh. Itu Tuhan. Mau dunia segelap apa kalau penyertaan Tuhan atas hidup kita. Jadi anak muda tolong ya, kau jangan pernah andalkan kepintaranmu ya. Mau kau S2, S4, S23, S21 kayak Samsung. Maaf ya, kalau Tuhan tidak menyertai nol. Mau kau sekolah tinggi setinggi apapun. Kalau kau tidak hidup menghormati Tuhan. Nggak ada penyertaan Tuhan. Nggak bisa apa-apa kita. Yang kita perlukan hanya penyertaan Tuhan. Kasih setia Tuhan atas hidup kita. Dan dia bisa buat beda. Kenapa saudara? Karena orang yang disertai Tuhan. Dia mampu melakukan hal-hal yang di luar akal logika. Di hidup ini ada banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan kemampuan kita secara manusia. Kita butuh kekuatan supranatural dari Tuhan. Dan itu kita bisa dapatkan hanya waktu kita hidup menghormati Tuhan. Nggak usah saudara ikut, sekarang kan banyak sekolah supranatural, tinggi sekali ilmunya. Ya, lulusannya apa itu? Yang penting engkau menghormati Tuhan, hidup dalam kekudusan, engkau dapat perkenanan Tuhan. Maka hal-hal ajaib yang di luar logika akan terjadi atas hidup kita. Saya berdoa supaya kita masuki tahun yang baru dengan hati yang baru. Biar kita punya pengalaman Bethlehem bersama Tuhan. Amin. Natal itu bukan bicara tentang baju baru. Natal itu gak bicara tentang tas baru. Natal itu gak bicara tentang sesuatu yang baru. Tapi Natal itu bicara tentang bagaimana kita menjalani hidup ini. Dan kita tetap percaya bahwa dia sudah lahir dan dia menyertai kita saudara. Amin. Jadi saya terhibur, gak apa-apa lah ya. Jadi tolong jangan di komen, Ibu Debbie kok bajunya Natal yang tahun lalu sampai sekarang kok gak diganti-ganti. Masalah buat lo. Ya.
Baik, kita buka bersama yuk. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 mulai. Judul perikopnya kelahiran Yesus Kristus. Ayat 18 di sana berkata, Matius 1 ayat yang ke-18. Kalau ada Alkitabnya buka, tapi kalau nggak baca di sini. Kita secara bergantian sampai ayat yang ke-25. Saya baca ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan ya dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, saya menyampaikan khotbah Natal tentang kalau kita belajar dari pertama kali bagaimana malaikat menampakkan diri kepada Maria dan berkata, "Hai Maria, engkau adalah wanita yang dipilih Tuhan, kasih karunia itu turun ke atasmu, engkau akan mengandung." Lalu pada waktu itu Maria berkata begini, bagaimana mungkin itu terjadi karena aku ini belum bersuami. Arti kata dari bagaimana mungkin itu bisa terjadi, ada begitu banyak pertimbangan dalam diri Maria yang berkata, ya nggak mungkin lah, saya kan belum menikah, bagaimana mungkin ya nanti saya bisa hamil kalau saya tidak bersetubuh dengan seorang laki-laki. Ya, Maria punya banyak pemikiran dalam pikirannya, kalau saya ini nanti hamil dari Roh Kudus, lalu bagaimana mungkin Yusuf akan percaya bahwa itu anak dari Tuhan. Coba kita sedikit merenung ya, seolah-olah kita ini menjadi Maria. Itu tidak mudah loh. Dia harus menanggalkan egonya, nanti orang bilang dia perempuan nakal, nanti orang akan berkata dia perempuan yang tidak beradab, karena pada zaman itu adatnya sangat ketat. Yusuf dan Maria sudah bertunangan, tapi mereka tidak boleh bersetubuh, karena kalau kedapatan pada waktu itu orang belum menikah bersetubuh bisa mati dirajam pakai batu. Ya, kalau sekarang kan banyak bayi ajaib, belum nikah tapi sudah lahiran. Ya enggak, ya. Banyak sekarang. Ya, dan itu bukan dari Roh Kudus, tapi roh kuda liar. Tapi pada zaman itu enggak bisa begitu. Ini adalah sesuatu yang mutlak, yang sakral. Kalau sampai ketahuan mereka bersinah sebelum mereka menikah resmi, maka hukumannya rajam pakai batu sampai mati. Menurut ibu-ibu di hati Maria, takut nggak? Takut. Kalau sampai orang tuduh dia hamil di luar nikah, belum, ya saya bisa bayangkan tiba-tiba saya tunangan sama suami saya. Lalu saya hamil dari Roh Kudus. Terus saya jelaskan sama suami saya, sama calon saya ini hamil loh, tapi Roh Kudus yang menghamili saya. Ya kira-kira dia bisa percaya nggak, saudara? Itu sesuatu yang mustahil. Ya, hanya orang-orang yang bisa menangkap. Jadi di dalam benak Maria itu banyak sekali pertimbangan, banyak sekali pikiran yang dia bagaimana. Makanya dia bilang bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi.
Tapi ketika itu malaikat berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan engkau akan mengandung. Jangan takut hai Maria, itu yang disampaikan oleh malaikat. Jangan takut hai Maria. Lalu dia berkata begini, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dikatakan Maria hanya berkata begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maka jadilah padaku sesuai dengan perkataan Tuhan. Wanita-wanita, kalau kita mau melihat penyertaan Tuhan, mau dipakai Tuhan, maka kita semua harus menjadi wanita yang menjadi hamba Tuhan. Jangan bilang begini, berarti saya harus sekolah Alkitab dong, jadi pendeta dong. Ya, untuk menjadi hamba Tuhan, saudara nggak usah sekolah Alkitab dulu. Karena hamba Tuhan itu artinya orang yang taat kepada Tuhan. Jadi pendeta itu jabatan, tapi hamba Tuhan itu bicara tentang ketaatan kita kepada Tuhan. Akhirnya Maria mengandung. Alkitab berkata ketika dia mengandung, benar kan? Yusuf curiga. Lah aku belum pernah menyentuh dia, kok tiba-tiba dia hamil. Dan Alkitab dengan jelas berkata tadi, dengan diam-diam Yusuf berniat memutuskan hubungan pertunangan mereka. Pada zaman itu orang kalau sudah tunangan itu sudah dianggap sah secara ikatan pertunangan, tapi belum boleh melakukan hubungan suami istri karena belum menikah resmi. Tapi zaman itu adatnya udah ndak boleh putus, ndak boleh cerai, kecuali alasannya persinahan. Itu yang Musa bilang ya, kecuali alasan persinahan. Tapi dalam konteks itu belum menikah, masih bertunangan. Makanya ketika Yusuf tahu istrinya ini, calon istrinya hamil, dikatakan tadi apa? Dengan diam-diam Yusuf berniat untuk putus hubungan dengan Maria. Tapi kan Tuhan bilang bahwa Tuhan turut bekerja, dia menyertai. Lalu ketika Yusuf lagi tidur memikirkan itu, Tuhan berfirman kepada Yusuf, jangan kamu ceraikan istrimu, jangan kamu putuskan, karena istrimu itu sedang mengandung dari Roh Kudus. Dan ketika akhirnya Yusuf percaya, dia menerima, akhirnya dia nikah dengan Maria. Ya, karena dia tidak mau mempermalukan Maria, dikatakan dia tadinya mau menceraikan diam-diam, tapi tiba-tiba Tuhan datang meneguhkan perkataannya, lalu mereka menikah. Tapi Yusuf tidak meniduri Maria sampai anak itulah lahir. Kira-kira berat nggak orang nikah nggak boleh tidur sama-sama, nggak boleh bersetubuh? Berat nggak? Berat juga. Ada harga lagi yang harus dibayar. Ya, karena orang tuh menikah ya pasti pengennya sama-sama, tidur sama-sama. Ini mereka harus menahan diri lagi. Ya, untuk sebuah kehendak Allah dapat digenapi. Jadi tidak mudah memang menggenapi kehendak Tuhan itu. Lalu kita lihat, Bapak Ibu, ketika Yusuf itu sudah menikah, lalu Maria sudah semakin besar perutnya. Kalau saudara baca di dalam Lukas dikatakan, ketika Maria sudah berumur, kandungannya itu sudah tua mau melahirkan, tiba-tiba kaisar menetapkan harus ada sensus penduduk. Jadi Yusuf itu harus pulang kampung. Dia itu adalah keturunan Daud, berasal dari Yudea yang bertempat di Bethlehem, kota Daud. Ketika itu mereka mendengar ada sensus dan harus pulang kampung, mereka sedang berada di Nazaret. Dari Nazaret itu menuju ke Yudea pulang kampung 150 kilometer. Kalau naik mobil zaman sekarang ini jalannya sudah bagus 2,5 jam. Tapi pada zaman itu kalau berjalan kaki, apalagi wanita mengandung 9 bulan, dari Nazaret menuju ke Yudea itu bisa 2,5 sampai 3 hari. Tapi kalau orang hamil mungkin 4 sampai 5 hari. Ada yang sudah pernah pergi ke Nazaret dan ke Bethlehem? Kalau belum ikut Pak Michael nanti. Ya, atau ikut saya tahun depan.
Kita pergi ke sana itu biar kita membayangkan peristiwa itu. Saya membayangkan bagaimana Maria dengan perut besar, 9 bulan dia berjalan dari Nazaret menuju ke Betlehem. Dan itu dalam keadaan dingin di mana padang gurun, padang pasir, mereka harus berjalan. Kira-kira kalau ibu-ibu yang jadi Maria, ibu-ibu mau nggak? Ada yang mau? Ibu-ibu yang pernah hamil coba angkat tangan. Ya, rasa 9 bulan hamil disuruh jalan 3 hari sampai 4 hari, mau? Makanya namamu bukan Maria. Ya, karena kau Tuhan tahu sudah tidak mau kau. Suruh bayar harga ndak mau. Bapak Ibu, saya pikir Natal itu aduh ya penderitaan. Lalu akhirnya Yusuf terpaksa harus membawa Maria itu pulang ke kampung. Mereka berasal dari sana, harus disensus di sana. Mereka berjalan dan Alkitab berkata ketika sampai di Betlehem, tibalah waktunya untuk Maria melahirkan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kita itu melakukan kehendak Tuhan, bisa kan Tuhan permudah toh? Bisa kan? Kalau Tuhan menyertai, bisa nggak Tuhan bikin mudah jalannya? Misalnya, ya kenapa sih harus tunggu 9 bulan? Kan Tuhan Maha tahu toh. Dan ini Maria lagi hamil juru selamat, Allah sendiri loh yang turun ke dalam dunia. Kan dia tahu toh, kenapa nggak waktu masih 1 bulan atau masih 2 bulan, tiba-tiba Tuhan menggerakkan hati kaisar untuk bikin sensus. Kenapa ketika sudah 9 bulan? Kita kan sering bertanya seperti itu toh. Kenapa sih Tuhan harus begini? Kan harusnya begitu. Iya apa iya? Karena kita pikir kalau Tuhan menyertai kita, ya harusnya enggak begitu. Terus kenapa juga Tuhan gak bikin gini? Maria, karena engkau sedang mengandung aku sendiri yang adalah Allah yang akan turun ke bumi. Kau enggak perlu berjalan. Tutup matamu, maka kau akan pindah dalam waktu sekejap. Bisa enggak Tuhan bikin begitu? Namanya kan Tuhan menyertai. Kita kan selalu bilang, kalau Tuhan menyertai, maka semua akan dipermudah. Iya Pak ya? Pret. Ya, kita pikir kalau Tuhan beserta kita, Tuhan ada bersama kita, pasti diperlancar. Kita berdoa semua dipermudah, hidup dipermudah. Ya, maka ketika kita berdoa dijawab, luar biasa. Tadi siang Ibu Shirley, ya, Gubernur terpilih Maluku Utara, tadi siang bersaksi kita sama-sama pelayanan Natal. Dia tuh bilang begini. Waktu dia dengan suaminya lagi kampanye, kita semua tahu tiba-tiba kapalnya meledak. Dan Ibu Shirley terlempar dari kapal, suaminya juga terlempar. Dari kakinya ini, dari paha sampai ke bawah itu luka bakar semuanya, terkelupas. Dia bilang kakinya terasa sakit sekali karena kena air laut, itu air asin, kotor lagi. Jadi dia itu mau mencari suaminya ndak bisa, dia tidak berdaya dengan dirinya sendiri, dia mau berenang mau cari suaminya juga ndak bisa. Dalam keadaan kesakitan dia diangkat, dia cuma sibuk tanya bapak mana. Udah Ibu gak usah mikir bapak dulu, bapak lagi dicari. Sampai di rumah sakit, karena itu kota kecil yang lagi mereka kunjungi, tidak ada anti sakit di rumah sakitnya. Ya. Nggak ada obat, nggak ada apa-apa di situ. Lalu tiba-tiba dikatakan, Bu, Bapak sudah ketemu. Bapak mana? Ada di ruang sebelah. Aku mau lihat Ibu, nggak boleh. Tapi muka orang-orang ini semua sudah sedih. Lalu dia bilang, selama ini dia tuh kalau berdoa, suaminya pernah dirawat di rumah sakit, pernah sakit. Apapun yang dia doakan tuh Tuhan dengar. Dan selalu dijawab. Maka dia percaya Tuhan menyertai. Tapi kali itu dia lihat orang mukanya kok ditanyain bapak semuanya diem dan sedih. Dia penasaran. Dia bilang bayangkan kakinya itu telapaknya semua terkelupas semua karena luka bakar itu sakit. Dia sampai beberapa kali pingsan karena menahan sakit. Bayangkan tuh Bapak Ibu.
Dia ketika lihat muka orang-orang itu sudah nggak benar, dia jalan, dia turun dari tempat tidur dengan kaki yang terseok-seok. Mereka bilang, ibu jangan, aku mau lihat bapak di ruang sebelah. Jadi dia pergi lihat suaminya, ketika dia lihat, dia bilang masih ada napasnya satu-satu. Tapi karena tidak ada alat, orang hanya pompa dari perut. Ya, untuk bikin napas buatan terus. Dia bilang disitulah saya berdoa dengan seluruh kekuatan iman yang aku punya. Kita pernah mungkin di saat-saat tertentu kita berdoa dengan seluruh iman yang kita punya. Kita menggedor sorga, kita minta Tuhan bekerja. Dia bilang dia menangis di situ, dia tertelungkup. Dia bilang, Tuhan dengan semua imanku aku minta selamatkan suamiku. Tapi tiba-tiba suaminya akhirnya tidak ada, meninggal. Dan saat itu dia terpukul sekali, dia bilang seperti dunia itu di depan dia itu gelap gulita. Dia tidak bisa lihat apa-apa, dia nggak bisa mikir apa-apa karena dia tuh tidak tahu bagaimana harus menghidupi anak. Dia nggak tahu caranya bagaimana harus bekerja. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Dia cuma menangis dan menahan rasa sakit kakinya yang terbakar, menahan rasa sakit hatinya, kehilangan suaminya yang dia bilang memang hanya dalam sekejap. Siapa yang nyangka kalau tragedi itu akan terjadi? Jadi dia bilang yang ada hari itu hanya dia menyalahkan dirinya. Kenapa kita pergi ke situ? Kenapa ini enggak begini? Kenapa enggak begitu? Kenapa enggak begini? Kenapa kita enggak rubah? Kenapa gini? Kenapa saya nggak tolong Bapak? Kenapa waktu itu Bapak di sini? Kenapa saya di situ? Berkecamuk dan dia tidak bisa terima keadaan itu. Dia tidak bisa nerima dan dia tidak bisa berdamai. Dia menyalahkan dirinya terus dan menyalahkan keadaan. Sampai akhirnya datang helikopter untuk bawa, ya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Lalu diterbangkan ke Luwuk, dari Luwuk pakai private jet untuk dibawa pulang ke Jakarta. Berhari-hari dia cuma tanya, Tuhan kenapa suamiku mati? Kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Harusnya enggak begitu Tuhan. Masih banyak mimpi. Seolah-olah langkahnya terhenti saat itu juga. Dan dia nggak tahu mau buat apa saudara. Ya, sampai akhirnya dia bilang dia berdoa terus. Dia berdoa mencoba memahami. Dia cuma dapat satu kata-kata dari Tuhan yang Tuhan tuh bilang, lebih baik kamu tidak mengerti daripada kamu tidak percaya. Jangan coba bertanya tentang kedaulatan Tuhan. Jangan coba protes tentang kedaulatan Tuhan dalam hidup ini. Lebih baik kamu tidak ngerti daripada kamu tidak percaya. Dalam hidup ini tidak semua kita harus mengerti kenapa Tuhan bikin begini. Saya banyak mendengar, Bu, saya punya anak satu-satunya perempuan, Bu. Bayangkan anak ini saya sayang, udah lulus kuliah, lulus cum laude, saudara. Ya, anaknya itu 2 cowok, 1 cewek. Cewek ini disayang. Tiba-tiba selesai kuliah baru di wisuda beberapa hari, anak ini bilang, "Ma, aku mau kerja ya." Ya udah kerja. Dia kos di satu tempat karena dekat dengan tempat kerjanya. Setiap hari mereka video call, kalau hari Sabtu itu berdoa bersama setiap hari. Tiba-tiba berapa hari itu nggak ada kabar. Hari Jumat anak ini nggak ada kabar. Sabtu biasanya teleponan kok nggak ada kabar. Lalu ibunya telepon bapaknya kos itu, "Pak, tolong dong liatin anak saya, di telepon-telepon kok nggak pernah diangkat." "Bu, itu lampunya menyala di dalam, Bu. Tapi kami tidak berani buka ya. Jadi tolong ada keluarga aja. Karena kita ketok-ketok juga nggak dibuka." Akhirnya kakaknya datang, dipanggil nggak nyaut, didobrak pintunya. Ditemukan udah meninggal di kamar mandi. Saudara lihat betapa syok ibunya. Anak ini baru lulus kuliah yang diharapkan. Dia bilang sama saya, "Bu, kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Kenapa?" Bu Shirley juga bilang, "Suamiku ini orang baik Tuhan. Ya, betapa banyak kebaikan yang dia buat. Kenapa dia yang mati?" Dalam hati saya, banyak bapak-bapak selingkuh hidung belang di sana. Kenapa enggak mati? Pasti ibu-ibu juga berpikir begitu toh. Ya betul Bu, suamiku itu tukang selingkuh ya. Kenapa bukan dia yang mati?
Jadi Bapak Ibu, kita ini seringkali ada hal-hal memang yang kita tuh enggak perlu ngerti. Sudah berhenti bertanya, berhenti komplain, berhenti memprotes kedaulatan Tuhan. Inilah hidup. Dia tiap hari bertanya sampai akhirnya nggak bisa tidur. Dia juga kecewa, terus menyalahkan diri. Dan inilah intimidasi iblis. Sampai akhirnya dia bilang satu saat dia bangun pagi-pagi, dia berdoa. Lalu dia merasakan ada satu kekuatan yang turun. Tiba-tiba dia berbahasa roh, tidak bisa kendalikan. Lalu dia mendengar di situ ada suara yang berkata, ini takdir yang harus kamu terima. Dan ini adalah keputusan Tuhan. Karena ingat, kau hidup bukan untuk bahagia, tapi kau hidup untuk melakukan kehendakku. Tapi kita kan seringkali mau hidup untuk bahagia. Kita pengen semua anak kita baik, kita pengen keadaan kita baik, kita pengen ini baik. Lalu kalau ada sesuatu yang tidak baik, kita protes sama Tuhan. Kenapa? Kita berdoa. Karena kita orang Kristen ini sudah terlalu banyak dicekoi bahwa kalau ikut Tuhan tuh harus enak. Kalau enggak enak itu salah kau. Ya, siapa bilang begitu? Yesus bilang kalau kau mau jadi muridku, pikul salibmu, sangkal dirimu dan ikut aku. Menyangkal diri ini artinya kita letakkan semua hak kita. Kita letakkan semua keinginan kita. Sebab hidup mengikut Tuhan itu bukan soal mengikuti semua yang kita mau. Tapi kita harus ikuti apa yang Tuhan mau. Amin. Kenapa engkau percaya kepada Yesus? Karena engkau tidak meragukan eksistensinya sebagai Tuhan. Saya percaya, saya ikut Yesus kenapa? Melalui proses pergumulan. Karena saya percaya Yesus itu Tuhan. Itu tidak bisa diragukan. Kita nggak perlu bertanya lagi tentang eksistensi Tuhan. Tapi waktu kita sudah masuk lebih dalam ikut Tuhan, kita mulai diproses. Disitulah seringkali iblis mempertanyakan, bagaimana kau menyembah Tuhan? Dan di situ ujian tentang bagaimana engkau memahami karakter ilahi Tuhan. Makanya kita harus mengenal siapa Tuhan itu. Supaya kita tahu, dia Tuhan yang... Lalu kita mungkin bertanya, iblis bilang, katanya Tuhanmu baik, katanya Tuhan menyertai kamu. Kalau Tuhan menyertai kamu, kenapa dia buat semuanya begini? Akhirnya saudara, ketua dari tim suksesnya Ibu Sherly berkata, Bu, gak ada yang bisa lanjutkan perjuangan Bapak, kecuali Ibu yang maju. Dalam keadaan kalut, dia bilang, gak, aku tuh gak pernah ikut-ikutan politik. Saya gak mau, saya perempuan. Minoritas lagi di sana. Ya, bagaimana mungkin itu semua terjadi? Seperti Maria bilang, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Tapi mereka bilang, tidak ada orang lain, Bu. Dia cuma bilang, aku akan tanya sama anak-anakku. Kalau anak-anakku setuju, ya udah, ya. Lalu akhirnya dia berdoa dan anak-anaknya semua setuju. Iya, Bu, Ibu lanjutkan kerinduan Bapak untuk bisa menjadi berkat bagi kota di Maluku Utara. Lalu akhirnya ketika maju untuk debat itu juga pun tidak gampang loh. Dia bilang saya ini tidak ngerti apa-apa. Tapi waktu mau debat saya cuma doa puasa terus saya minta sama Tuhan beri saya hikmat. Akhirnya sudah mau kampanye saudara. Bahkan beberapa orang dari tim sesnya bilang Bu harus pakai uang. Di Indonesia ini kalau tidak pakai ini tidak bisa. Dia bilang enggak, perjuanganku ini bukan aku yang mau. Tapi Tuhan yang mau. Kalau Tuhan yang mau, kita tidak usah pakai cara-cara kotor begitu. Maka Tuhan yang akan beri kemenangan. Tidak usah menghalalkan cara apa supaya begini. Tidak, saya tidak mau, dia bilang. Lalu ketika kampanye dia tanya, saya tidak akan kasih kalian duit. Kalau saya nggak kasih duit, apakah kalian tetap pilih saya? Mereka teriak, iya pilih. Saudara tahu, kemenangan yang dari Tuhan itu luar biasa. Dia minoritas, ya perempuan. Dan ya itulah Tuhan, kita tidak mengerti. Ya, dan saya bilang terlalu mahal harga yang dia jalani. Tapi nggak ngerti apa yang sedang terjadi dengan hidup. Bagaimana Tuhan mengambil suaminya begitu saja kayaknya tidak bisa diterima. Yusuf kalau mau berkata Tuhan kami ini sedang melahirkan anak yang Tuhan katakan dia akan dinamai Immanuel. Yang artinya Allah menyertai. Nah kalau Allah menyertai kenapa begini? Lalu mereka berjalan sampai di Bethlehem, tidak ada penginapan, semua penuh. Mungkin karena orang semua lagi pulang sensus.
pemilihan umum. Begitu kayaknya. Pendaftaran kembali penduduk. Semua penginapan penuh dan Alkitab bilang gak dapat tempat. Terpaksa dia melahirkan di kandang loh. Dan bayi itu ditaruh di palungan. Dia kan Tuhan yang punya dunia. Masa Tuhan gak bisa? Mungkin Maria dan Yusuf bertanya, katanya kita ini melahirkan anak Tuhan ya dari Roh Kudus loh. Terus Allah menyertai loh. Kenapa di kandang? Bukankah Tuhan bisa bikin mujizat? Tenang. Walaupun penginapan penuh, nanti ada orang kaya yang akan jemput kau dengan Alphard. Lalu dia bawa kau ke rumah sakit mitra keluarga. Dan di sana nanti kau akan melahirkan. Ya, kenapa tidak terjadi itu? Kenapa Maria tidak mengalami yang enak-enak? Dia sedang mengandung anak Allah yang maha tinggi loh. Bukan cuma itu, akhirnya lahir anak itu. Saya bilang, saya dulu waktu melahirkan anak pertama, saya juga tidak punya duit. Tapi tidak ada dalam benak saya dan suami, nanti lahiran di kandang mana ya? Tidak ada. Ya walaupun cuma puskesmas, kami berusaha lah ya. Karena kami pengen beri buat anak itu yang terbaik. Tapi dia Tuhan loh. Maria dan Yusuf pun tidak akan sengaja melakukan itu. Karena zaman itu juga belum ada USG, Maria nggak tahu juga kapan waktunya melahirkan. Pokoknya dia jalan, tiba-tiba mau melahirkan. Orang kalau mau lahiran kan nggak bisa ditahan toh. Kecuali orang sesar. Tapi ibu-ibu zaman dulu kita belum ada operasi-operasi itu. Ya kita melahirkan tuh kan ya. Saya juga bingung kenapa anak-anak sekarang nggak bisa ya lahir normal ya. Kata mereka kami mematahkan kutuk Adam dan Hawa. Yaitu sakit melahirkan. Saya dulu waktu melahirkan anak pertama saya masuk rumah sakit tengah malam, sudah pecah ketuban, saya sudah dinaikkan di tempat tidur. Ya saya bilang, suster saya udah sakit banget, saya sakit perut, saya melahirkan. Ibu jangan dulu ya. Itu baru buka 1 loh, dokter juga belum datang, ibu tunggu dokter. Suster tapi saya sudah tidak tahan, suster saya sakit banget. Jangan ngeden, nanti nek ngeden di Solo itu ya. Nek ibu ngeden terus luka malah bahaya loh. Tahan. Dalam hatiku ki, suster yang melahiran ini aku apa gue? Ini tuh aku yang rasa udah mau keluar anak ini. Nggak bisa, dokter belum datang, ibu tahan. Saya jengkel saudara. Saya ditinggal sendirian di situ. Saya angkat kaki saya bilang, suster. Tiba-tiba susternya datang, kepalanya udah di luar. Ya ampun, dia ambil kaos tangan saudara. Pas dokter masuk di pintu, saya bilang, kan saya yang mau lahiran, bukan kau, saya yang rasa. Akhirnya tuh anak keluar sendiri. Ya, bahkan suami saya lagi pelayanan lagi. Ibu, bapak juga belum datang. Dia nggak bakal masuk lagi kalau bapaknya nggak datang. Yang penting ini udah lahiran dulu. Lahir saya ini aku rasa udah mau keluar, disuruh tahan. Lah bagaimana orang mau melahirkan disuruh tahan? Itu yang dialami Maria. Lagi jalan, tidak ada tempat penginapan, ya dekatnya sama kandang. Jadi berhenti mungkin juga karena dia kecapean jalan itu ya. Dari Nazaret ke Yudea, jauh loh. Ya, makanya saya bingung kalau anak sekarang tuh bilang, kok kita tidak bisa ya Bu sekarang lahiran normal ya. Harus sesar tuh kenapa ya? Saya bilang karena kamu pilih tanggal cantik, 12. Ya. Hari-hari gini tuh, jadi saudara ketika itu ya sudah akhirnya melahirkan di situ di kandang loh. Kenapa enggak enak? Tuhan menyertai di mana? Bukan cuma itu, ketika anak itu sudah lahir, coba kita lihat Matius ya. Matius pasal yang kedua, lalu orang-orang Majus datang melihat bintang, mereka lihat, Yesus sudah lahir. Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat 15. Di sana dikatakan begini ayat 13, setelah apa? Ya, Matius 2 ayat 13 ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangun
Diambillah anak itu serta ibunya kapan? Malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah firmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Bapak Ibu, dia pergi dari sana ke Mesir naik kereta Wus, naik mobil, naik taksi, naik Grab, no, jalan kaki. Tengah malam gotong-gotong anak bayi yang adalah Tuhan, Raja Sang Allah Maha Tinggi. Saya juga berpikir, Tuhan tuh ngapain sih kurang kerjaan bikin orang susah? Seringkali kita berpikir gitu, aku nih ikut Tuhan kok hidupku susah. Kok aku gak pernah ngalami yang seneng? Kenapa Tuhan tuh kayaknya membawa aku dalam malapetaka, dalam bencana, dalam ini? Seringkali kita punya pikiran yang seperti itu kepada Tuhan. Kita berpikir, kenapa Tuhan gak bikin begini aja? Kalau saya jadi Maria, Tuhan, kenapa kau berfirman suruh tengah malam angkat anak itu bawa lari? Ini kita jalan kaki di Mesir, dingin di sana tuh kalau lagi musim dingin. Kenapa Tuhan gak berfirman gini, Yusuf, memang Herodes akan membunuh anak itu, tapi kamu gak usah lari, karena malam ini Herodes akan kena serangan jantung. Itu kan lebih enak toh, bener gak? Jadi kamu gak usah lari-lari. Bukankah itu juga yang kita mau? Seringkali ibu-ibu begitu, aku ini udah capek bu berdoa buat suamiku. Udah capek gak tobat-tobat. Jadi sekarang saya ganti doanya bu apa? Tuhan cabut nyawanya. Kita nih seringkali kepengen yang gampang saja. Aku udah capek bergumul, aku udah lelah bu, aku pengennya begini aja. Ibu-ibu, kita memang gak suka proses, tapi ingat Tuhan itu mencintai proses. Karena hanya lewat proses iman kita menjadi kuat. Sebab tidak ada orang hebat yang dihasilkan dari kemudahan. Orang hebat semua dihasilkan lewat air mata, pergumulan, tantangan, dan badai hidup yang besar. Kenapa seorang kapten dikatakan hebat? Karena dia pernah mengalami badai gelombang di tengah laut. Kenapa pilot dikatakan berpengalaman? Karena dia sudah beberapa kali mengalami turbulence dan dia lolos ketika dia berusaha untuk membawa atau menerbangkan pesawat. Bagaimana kita dikatakan punya iman yang kuat di hadapan Tuhan? Waktu engkau berhasil keluar dari setiap tantangan hidupmu, menerima setiap takdir Tuhan di hidup kita, dan berkata, Tuhan, engkau baik bagiku. Waktu Tuhan menyertai bukan berarti tidak ada masalah. Waktu Tuhan menyertai bukan berarti tidak ada tantangan. Justru di balik tantangan itu Tuhan mau membawa kita semakin percaya dan melihat dia dan mengenal dia. Bahkan kita mau menggenapi rencananya. Jangan menyerah Bapak Ibu. Hari ini mungkin engkau berkata terlalu berat Tuhan. Terlalu berat. Tapi saya mau bilang penyertaan Tuhan itu sempurna. Tuhan gak pernah berjanji tidak akan ada badai. Tuhan gak pernah berjanji tidak akan ada hujan. Tuhan gak akan berjanji tidak ada masalah dalam hidupmu. Tapi dia berjanji sekalipun engkau berada dalam badai, dia menyertaimu. Katakan amin. Dia menyertaimu. Saya dulu sering kali ketika di pesawat badai, saya tengking badainya dalam nama Yesus. Badai pergi kau. Tuhan buat alam ini menjadi tenang. Tidak terjadi. Badainya makin besar. Lalu saya bertanya, Tuhan saya sudah tengking-tengking loh. Kenapa dia tidak pergi? Tuhan bilang, jangan kau tengking badainya, tengking dirimu. Minta ketenangan sekalipun kau di tengah badai. Dan ketenangan itu kau bisa dapat waktu kau percaya bahwa Tuhan menyertai. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Untuk bisa bertahan dalam pencobaan pun, Alkitab bilang kita ini sudah bahagia loh. Belum keluar dari pencobaan, masih bertahan. Karena untuk bisa bertahan pun, kita butuh kasih karunia Tuhan. Dan satu hal yang bisa membuat kita kuat, waktu kita percaya Tuhan menyertai. Terakhir Bapak Ibu, kita baca di sini Matius, apa yang Yesus katakan.
Waktu Yesus sudah mati, dia bukan Allah yang pelin-pelan. Dia bukan Tuhan yang berubah-ubah firman-Nya. Waktu dia mati, dia bangkit saudara. Dia berkata, Matius 28 ayat yang ke-16. Ya, ayat yang ke-16 berkata di sana sampai 20, Matius 28 ayat 16. Ke-11 murid itu berangkat, saya undang para imam musik boleh maju. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka waktu Yesus bangkit. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu apakah itu benar-benar Yesus. Ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Pesannya tetap sama. Sebelum dia lahir, nubuatan itu berkata, dia akan melahirkan seorang anak. Engkau harus menamai dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Ketika Yesus mati, dia bangkit. Sebelum dia naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, pergi. Kenapa Tuhan izinkan engkau mengalami masalah? Supaya engkau punya kesaksian yang dapat kau ceritakan pada orang lain. Dan itu salah satu cara engkau menjadikan orang lain murid Kristus. Karena kesaksian hidup kita itu berbicara lebih keras daripada sekedar perkataan kita. Berapa banyak pun teori firman yang kau hafal tidak akan pernah bisa sebanding dengan perkataan kesaksian di mana engkau berkata, aku mengalami Tuhan. Di mana engkau bisa berkata, di dalam badai yang hebat Tuhan menyertaiku. Dan itu cukup. Bapak Ibu, saya mau katakan akhir zaman. Biar di Natal ini kita diingatkan kembali. Ayo, di gereja ini masih ada tempat yang kosong. Kau pergi dan bawa jiwa datang kepada Tuhan. Di luar sana ada begitu banyak wanita yang hidupnya sedang berjalan kepada kebinasaan. Mereka sedang tidak tahu arah. Mungkin itu tetanggamu, mungkin itu iparmu, mungkin itu kakakmu, mungkin itu sahabatmu. Bawa mereka kepada Kristus. Kalau ada temanmu yang datang dan berkata, suamiku tuh selingkuh. Kenapa lu diam aja, balas juga tahu selingkuh. Bertobat. Kalau ada temanmu yang lagi susah, ada masalah. Kau cuma cukup rangkul dia dan berkata begini, datang pada Yesus. Karena dia Allah Immanuel yang menyertai. Waktu engkau sudah kuat menghadapi badai, menghadapi gelombang, menghadapi segala tantangan. Maka perkataanmu menjadi perkataan yang berkuasa. Imanmu menjadi iman yang berkuasa. Kita mau berkata hari ini, terima kasih Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Mari bangkit berdiri bersama saudara.